Hai semuanya, perkenalkan nama saya Christine Dermawan dengan NIM 2021098. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana hasil dari studi kelayakan bisnis pada UMKM Sweetstein. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu latar belakang. Di zaman yang modern ini, semakin banyak usaha yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi setelah Indonesia melewati masa-masa pandemi, di mana pada masa tersebut banyak usaha yang mengalami kebangkrutan. Setelah masa pandemi berakhir, pemerintah memberikan dukungan terhadap masyarakat dalam membangun bisnisnya kembali. Salah satu bisnis yang menjanjikan untuk dapat berkembang yaitu bisnis makanan dan minuman. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis yaitu untuk mengukur dan mengetahui kelayakan dari suatu bisnis yang dijalankan oleh pemilik. Hasil observasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai saran bagi pemilik terkait dengan usaha yang dijalankan. Nama usaha yaitu Sweetstein, nama pemilik yaitu Koko Darmawan, jenis usaha yaitu makanan dan minuman, tahun berdiri yaitu tahun 2021 tepatnya di bulan Juli. Untuk alamat yaitu di Jalan MP Mangkunegara. Visi dari UMKM tersebut yaitu menyajikan makanan dan minuman yang digemari masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik. Sedangkan misi dari UMKM tersebut yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan, kemudian menyediakan menu yang terbaik bagi masyarakat, yang ketiga melakukan inovasi dalam usaha, dan yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Gambaran umum usaha. Yang pertama yaitu penjualan dilakukan dengan sistem pre-order minimal H-2. Yang kedua, pesanan dibuat apabila pembeli telah membayar minimal DP. Yang ketiga, pembeli dapat mengambil pesanan maupun memesan sendiri melalui merchant GrabFood dan GoFood. Yang keempat, dipromosikan melalui platform media sosial. Yang kelima, menu yang dijual hanya dapat bertahan maksimal 4 hari karena tidak menggunakan bahan pengawet. Berikut beberapa produk yang dijual di UMKM tersebut. Yang pertama yaitu kue jongkong. Kue jongkong merupakan kue tradisional yang berbahan dasar tepung dan disiram dengan kuah gula merah. Semua bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kue menggunakan bahan-bahan alami dan tanpa pengawet buatan. Dalam penjualan kue tersebut, target pasar yang dituju merupakan bapak-bapak dan ibu-ibu dikarenakan penjual kue jongkong sudah mulai sedikit. Kemudian yaitu Esimilu. Esimilu merupakan minuman yang berasal dari negara Hong Kong. Esimilu berbahan dasar berupa buah-buahan seperti stroberi, mangga, anggur, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Kemudian yaitu kue kering dan kue basah. Penjualan kue kering dan kue basah biasanya dilakukan pada saat hari-hari tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan juga Hari Raya Imlek. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada UMKM tersebut yang pertama yaitu pemilik. Di bawah pemilik terdapat produksi satu yang memiliki tugas untuk memproduksi bahan pelengkap. Produksi dua memiliki tugas untuk memproduksi pesanan yang masuk. Dan yang ketiga, marketing. Marketing bertujuan untuk mempromosikan hasil penjualan yang telah dilakukan. Kemudian analisis aspek. Aspek pemasaran. Seiring berkembangnya zaman, tentunya setiap hal yang dilakukan harus diimbangi dengan teknologi. Pemilik usaha memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk yang dijualnya. Tujuan dari pemasaran tersebut agar masyarakat lebih mengenali UMKM tersebut dan menarik pembeli. Sosial media yang dimanfaatkan untuk mempromosikan usaha tersebut yaitu Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat memberikan dampak positif ketika kita melakukan promosi. Oleh karena itu, pemilik mempromosikan hasil penjualannya dan memposting di Instagram. Kemudian yaitu aspek perkantoran dan pergudangan. Dikarenakan usaha yang dibuka masih kecil dan pendapatan yang didapatkan tidak memungkinkan untuk menyewa ruko, maka pemilik usaha memanfaatkan rumah sendiri untuk dijadikan tempat memproduksi dan berjualan. Aspek rencana strategis pengembangan ke depan. Sweetstein sedang melakukan perencanaan dalam memperbanyak jumlah pilihan menu yang ditawarkan. Hal tersebut bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan karena semakin banyak menu yang dimiliki akan membuat pelanggan lebih bebas dan tidak terpaku terhadap satu menu saja. Analisis SWOT. Strength dalam UMKM tersebut yang pertama yaitu jenis makanan yang dijual banyak digemari di berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, mudah dipesan, dan yang ketiga, harga ditetapkan terjangkau. Weakness yang pertama yaitu produk yang dijual tidak tahan lama.
Yang kedua, beberapa menu tidak tersedia secara langsung. Opportunities yang pertama yaitu penjual kue sudah mulai jarang ditemukan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM tersebut layak untuk dilanjutkan, tetapi pemilik harus melakukan pengembangan agar UMKM tersebut mampu bersaing dengan UMKM yang lainnya. Apalagi di zaman sekarang ini, bisnis-bisnis baru mulai bermunculan, sehingga harus dilakukan pengembangan dan inovasi agar dapat bertahan usahanya hingga ke depan. Sekian penjelasan mengenai hasil observasi studi kelayakan bisnis pada UMKM tersebut. Bila ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan dan terima kasih.